Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dengan meneteskan air mata, Gus Miftah akhirnya mengambil sebuah keputusan yang mungkin dirasa cukup berat, mengundurkan diri dari jabatan yang sedang diembannya, yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Gus Miftah memutuskan mundur dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Teriring doa, semoga ini jalan yang terbaik bagi Gus Miftah. Sebuah pengalaman yang sangat berharga dari seorang yang kondang sebagai mubalik, harus terpleset hanya karena candaan yang akhirnya dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sebuah penghinaan. Tapi apapun itu, kita juga bisa melihat lebih jauh lagi bahwa para mukibin Khabib Dobolowi tampilannya memang tidak jauh dari tuannya. Sedikit terkesan para mukibin itu arogan, mungkin karena terbiasa merasa inferior, khususnya Miftah di hadapan Lutfi bin Yahya, sehingga mengefek pada kepribadian. Kalau melihat orang yang dalam tanda petik di bawahnya, secara psikologis terlontar sebuah sikap yang mencerminkan dirinya lebih unggul dari orang lain. Disinilah ada pepatah Arab, anil mar'i la tas'al in kunta ta'rifahu fas'al qarinahu. Terhadap seseorang itu tidak perlu kau tanya tentang dirinya, kalau kau ingin mengetahui maka lihatlah orang yang terdekatnya. Kita saksikan bersama bahwa Gus Miftah bahkan menganggap guru yang seolah-olah king master terhadap Habib Lutfi bin Yahya. Padahal perjalanan sejarah seseorang, kita tidak bisa apa-apa tanpa belayan kasih sayang orang tua, tanpa guru-guru kita di kampung, baik di SD yang mengajarkan ABC, maupun kiai-kiai kampung di masjid dan di musola yang mengajarkan alif bata, terhadap para kaim atau mudin di desa-desa. Bahkan semenjak kita di dalam perut, sudah ada acara, kalau di Jawa istilahnya ngupati, mitoni, dan ketika kelahiran ada acara akikoh. Semuanya orang-orang yang terdekat dari diri kita, yang mengajarkan kita untuk bersama-sama dan mendoakan kebaikan dalam perjalanan hidup kita. Itulah guru sejati dari setiap manusia. Bahwa selanjutnya kita mungkin memiliki seorang guru yang hebat, misalkan di kampus, di pondok pesantren, tanpa merendahkan mereka. Mereka tinggal melanjutkan
perjuangan dari orang-orang yang terdekat dari diri kita sendiri. Lebih parah lagi, ketika orang salah mengambil guru, terutama terhadap para kabaib yang hari ini sudah terbongkar kepalsuan mereka, mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa basic dasar kebenaran keilmuan, dan ajaran-ajaran mereka rasis, menganggap dirinya lebih mulia dari klan pribumi. Tentunya sedikit banyaknya akan mengefek juga sikap arogan para kabib itu terhadap orang-orang di sekeliling. Pelajaran yang terpenting bagi kita semua, terutama bagi Gus Miftah yang selama ini seolah-olah mendewakan Habib Lutfi bin Yahya, untuk berintrospeksi ke depan bahwa di sekeliling kita, bahwa kita sebagai orang Nusantara juga memiliki orang-orang yang mencintai diri kita, orang-orang yang telah menyontohkan hidup dengan baik secara sosial dan agama, yang harusnya lebih patut kita hormati dan lebih patut kita tiru akhlak dan perilaku mereka kesehariannya yang dengan tulus tanpa bayaran membina masyarakat untuk menapaki kehidupan ini lebih baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebarkan kasih sayang dan toleransi atas dasar kesepakatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, kami perlu menekankan bahwa saatnya kita sudah harus mengambil sikap tegas terhadap siapa kita bergaul, terhadap siapa kita mengambil panutan. Kembalilah kepada para ulama-ulama Nusantara yang secara keilmuan dan akhlaknya tidak bisa diragukan lagi, lebih mumpuni daripada Habib Dobolowi yang hanya menebarkan halu, mengagul-agulkan, menyombongkan leluhur mereka dengan cerita-cerita khurafat dan kebohongan yang secara kesejarahannya, bahkan seorang fakih muqaddam sampai ke atas, sampai Alwi, sampai Ubed, sama sekali tidak ada dalam catatan sejarah, sama sekali bukanlah seorang tokoh yang menyejarah, hanya dongeng-dongeng yang dikembangkan oleh para kabib Dobolowi untuk menciptakan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang berketurunan baik, padahal kalau ditelisik lebih jauh lagi, klaim mereka sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara genetika, haplogrup mereka bahkan bukan sebagai orang Arab. Jadi mustahil para kabib klan Ba'alwi itu adalah keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.